أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa di mana saja berada. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, karena di bulan ini tercurah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran pahala yang berlipat-lipat, bulan ampunan dan pembebasan dari siksa api neraka. Namun Ramadan tahun ini suasananya terasa berbeda, karena puasa kali ini dibarengi dengan merebaknya wabah virus corona yang sudah menjadi pandemi sejak Januari lalu. Wabah ini menyerang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran secara masif melalui manusia itu sendiri mengakibatkan dilarangnya kontak fisik antar orang dan harus selalu menjaga jarak. Hal ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Apalagi sampai saat ini vaksin untuk melumpuhkan virus corona belum ditemukan. Atas dasar cara penyebaran virus corona itulah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Di antaranya melarang kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak, termasuk di dalamnya ibadah berjamaah. Ramadan sudah di depan mata. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut mengikat seluruh masyarakat, apalagi jika di suatu daerah wabah penyebarannya tidak terkendali. Apakah Ramadan tahun ini bisa kita raih? Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini bulan penetrasi virus corona, bulan kembalinya hamba-Mu dapat melaksanakan ibadah berjamaah di rumah suci-Mu. Kupandangi surga-Mu ya Allah. Para malaikat tengah sibuk menghiasi dan memberi harum-haruman menyambut datangnya bulan Ramadan. Sementara kami tetap di rumah tak berdaya menghiasi rumah suci-Mu. Dikatakan bahwa pada malam pertama bulan Ramadan akan muncul angin dari bawah arsy yang disebut Al-Mutsirah. Hembusan Al-Mutsirah ini membuat daun-daun dari pepohonan di surga bergoyang. Dan daun-daun pintunya bergerak sehingga menimbulkan suatu rangkaian suara yang begitu indahnya. Tak seorang pun atau makhluk apapun yang pernah mendengar suara seindah itu, sehingga hal itu menarik perhatian bidadari yang bermata jeli. Mereka berdiri di tempat tinggi dan berkata, apakah ada orang-orang yang melamar kepada Allah, kemudian Allah akan mengawinkannya dengan kami? Tidak adanya jawaban dan penjelasan apapun. Maka para bidadari itu bertanya kepada malaikat penjaga surga, wahai malaikat Ridwan, malam apakah ini? Malaikat Ridwan berkata, wahai para bidadari yang cantik jelita, malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan. Para bidadari itu berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami suami-suami dari hamba-hamba-Mu pada bulan ini. Maka tidak ada seorang pun yang berpuasa di bulan Ramadan dan diterima puasanya kecuali Allah akan mengawinkannya dengan para bidadari itu kelak di dalam kemah-kemah di surga. Kemudian terdengar seruan firman Allah, wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga untuk umat Muhammad yang berpuasa pada bulan ini. Wahai Malik, malaikat penjaga neraka, tutuplah pintu-pintu neraka untuk mereka yang berpuasa pada bulan ini. Wahai Jibril, turunlah ke bumi, kemudian ikatlah setan-setan yang jahat dengan rantai-rantai, dan singkirkan mereka ke dasar lautan yang dalam, sehingga mereka tidak bisa merusak puasa dari umat kekasihku
Muhammad. Sebagaimana dalam hadis, jika tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu semua syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para malaikat itu dengan segera melaksanakan perintah Allah. Itulah sebabnya di bulan Ramadan banyak umat Islam melakukan amal kebaikan dan mengerjakan amalan-amalan ibadah yang jarang dijumpai di bulan-bulan lain. Pada riwayat lain disebutkan bahwa pada malam pertama bulan Ramadan itu Allah berfirman, "Barang siapa mencintaiku, maka aku mencintainya. Barang siapa yang mencariku, maka aku mencarinya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya berkat kehormatan bulan Ramadan ini dan puasa yang dijalankannya." Kemudian Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin, malaikat-malaikat pencatat amalan manusia, untuk mencatat amal kelompok orang-orang tersebut dan menggandakannya dan mengampuni dosa-dosanya terdahulu. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat dan pemirsa yang saya cintai, di bulan Ramadan itu ada satu malam kemuliaan yang nilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Malam kemuliaan itu disebut Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, Allah memerintahkan Jibril disertai malaikat-malaikat lain untuk turun ke bumi menyambangi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka mengucapkan salam pada setiap orang yang beribadah dengan duduk, berdiri, berbaring, yang sedang sholat, berzikir, tadarus Al-Quran, dan berbagai macam ibadah lainnya. Para malaikat mengangkat tangan dan mengaminkan doa umat Nabi Muhammad hingga terbit fajar. Ketika fajar menyingsing di ufuk timur, Jibril pun berseru, "Wahai para malaikat, kembali, kembali." Para malaikat saat itu enggan meninggalkan kaum muslimin yang sedang beribadah kepada Allah. Mereka terharu dan merasa nyaman berada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad yang dengan kelemahan dan keterbatasan, berbagai dosa dan kelalaiannya, tapi tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mendengar seruan Jibril untuk kembali, para malaikat berkata, "Wahai Jibril, apa yang diperbuat Allah untuk memenuhi permintaan orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad ini?" Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang, memaafkan dan mengampuni mereka, kecuali 4 manusia." Mereka berkata, "Siapakah 4 macam orang itu?" Jibril berkata, "Orang-orang yang suka minum minuman keras, khamar, alkohol, narkoba dan sejenisnya, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang suka memutus hubungan silaturahmi, dan kaum musyahin." Atas penjelasan Jibril tersebut, rombongan malaikat yang sebelumnya berbaur dengan umat Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar merasa puas. Mereka pun kembali naik ke langit, ke tempat dan cara ibadahnya masing-masing seperti semula. Peristiwa tersebut diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, sehingga salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah kaum musyahin itu?" Rasulullah bersabda, "Orang yang suka memutuskan persaudaraan, yaitu orang yang tidak mau berbicara karena perasaan marah, dendam dan sejenisnya kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Karena itu dalam situasi sulit ini, tetap sabar dan jaga silaturahmi, ikhtiar dan doa. Semoga puasa di tengah dahsyatnya wabah virus corona menjadi sebab diterimanya puasa kita."
Puasa yang diterima balasannya surga. Di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak boleh memasukinya kecuali orang-orang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.